Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu yang putus, Maha benar Allah yang Maha Agung. Masyarul muslimin, sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Selawat dan salam buat junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha atau Aidil Adha, artinya hari kembali berkurban. Maka pada kesempatan ini yang khatib sampaikan adalah apa pentingnya berkurban atau pentingnya berkurban. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, berkurban itu adalah tentu dengan harta. Kita lihat dulu pandangan Al-Quran tentang harta. Salah satu pandangan Al-Quran tentang harta adalah yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 111 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalihim bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman diri dan harta mereka dengan surga yang diperuntukkan untuk mereka. Jadi pandangan pertama adalah bahwasanya sesungguhnya harta yang kita miliki adalah bekal untuk kehidupan akhirat. Kalau sebuah bekal tentu yang memberi manfaat kepada kita. Kalau untuk kehidupan dunia kita mengumpulkan harta adalah untuk menolong kita, untuk memberikan manfaat kepada kita. Kalau sekiranya harta yang di dunia yang kita kumpulkan begitu banyak, yang keinginan kita adalah dia memberikan manfaat. Kalau ada orang yang cari harta tidak gunanya untuk memberi manfaat, berarti salah itu. Jadi karena harta itu gunanya adalah untuk memberi manfaat kepada kita untuk kehidupan dunia. Kadangkala harta yang kita cari ada yang memang bermanfaat untuk orang itu. Tapi kadangkala ada yang harta yang kita kumpulkan nggak bermanfaat lagi.
Apa contohnya? Kita kaya, rumah mewah, tapi kita menginginkan dengan rumah yang mewah itu nyaman hidup. Belum tentu. Orang yang sakit nggak bisa tidur di tempat kasur yang empuk, berarti nggak bermanfaat kepada dia. Begitu juga dengan kendaraan, misalnya harta. Kendaraan yang mewah, dikira kendaraan yang mewah itu juga memberi manfaat kepadanya. Belum tentu juga. Orang yang nggak bisa naik mobil, nggak bisa duduk lagi di mobil itu karena pinggang sudah sakit, nggak bermanfaat juga. Jadi intinya, untuk harta dalam kehidupan dunia ini enggak semuanya yang bisa memberi manfaat kepada kita. Namun kalau untuk akhirat harta yang kita berikan, semua yang kita berikan dia akan memberi manfaat kepada kita. Semuanya, tapi ikhlas. Oleh karena itu pada kesempatan ini maka khatib sampaikan apa pentingnya kita berkurban. Yang pertama dulu, apa pentingnya? Kita lihat dalam surah Al-Kautsar tadi. Fasholli li rabbika wanhar. Maka solatlah kamu karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kalau awal ayatnya, inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu rizki yang banyak. Maka solatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Alasan pertama pentingnya kita berkurban itu adalah karena orang yang memang betul-betul sholat, dia akan berkurban. Karena perintahnya di sana sholat dengan kurban sejalan. Dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Lalu siapa yang harus berkurban? Orang yang harus berkurban yang mampu. Orang mampu itu yang seperti apa? Yang mampu tentu yang pertama ada niatnya. Kalau mungkin dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari atau 4 hari itu nggak bisa dia dapat uang 2 juta misalnya atau 2.500.000, maka orang yang ada keinginan dia untuk berkurban itu karena ini adalah sebuah perintah, orang yang memang betul sholat, maka dia akan berkurban. Dikumpulkan uang, dikumpulkan mulai dari tahun kemarin sampai sekarang. 2 juta berat rasanya, dikumpulkan tuh 100, 200, 300, 400, 500. Karena kita lihat jamaah yang dirahmati Allah, kita lihat di dalam papan pengumuman orang yang berkurban itu, berapa masjid kita lihat enggak orang kaya yang banyak berkurban, tapi orang yang ada niat. Malahan ada jemaah yang bertanya kepada kami, Ustaz, boleh enggak kita berkurban dengan hasil mencari paki? Berarti kesimpulannya orang yang cari paki saja dia ada niat untuk kurban. Kalau dihitung berapalah untung paki kira-kira, tetapi dia mau berkurban ada niat. Bukan saya kaji hukumnya, tapi niatnya dulu. Dia dengan cari paki dia berkurban. Karena apa? Dia ada keinginan, karena rasa tunduknya kepada Allah. Jadi inti dari kurban itu adalah rasa kepatuhan kepada Allah. Memang betul nggak patuh kita? Sholat sudah, kurban, cari alasan. Nggak mampu, dibilang nggak mampu terus, kapan mampu?
Hari itu uang, sawah, padi ada di rumah. Beberapa hari sebelumnya ada padi. Oh, belum dijemur. Kenapa nggak dijemur? Kan ada waktu. Kecuali mungkin dia panennya hari raya itu oke lah. Tapi panennya sudah lama. Padinya ada 2.000, 1.000. Berapa uangnya itu? Berarti mampu itu namanya. Masyarul muslimin dirahmati Allah. Itu yang pertama. Kenapa pentingnya kurban? Kemudian yang kedua, kenapa pentingnya kita berkurban? Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari itu adalah kurban. Walaupun hari itu kita menyumbang sekian juta, enggak itu yang paling tinggi nilainya. Tapi kurban. Kurban. Ini dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Disebutkan tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha selain yang dicintai Allah adalah kurban pada hari raya. Masyarakat muslimin yang dirahmati. Oleh karena itu tentu kalau sudah amalan yang paling dicintai, nggak ada yang lain, hanya kurban. Seperti apapun banyaknya kita menyumbang pada hari itu, maka diberi kesempatan kepada kita untuk berkurban hari tanggal 10. Kemudian nggak mampu tanggal 11, 12, 13 terakhirnya. Oh, nggak mampu dengan bersama-sama beli sapi, bisa beli kambing aja. Yang pokoknya memenuhi syarat kurban. Sembelih aja di rumah, sembelih silakan. Kemudian dibagikan dagingnya. Beda dengan akikah. Kalau akikah memang sudah dimasak dibagikan. Kalau kurban yang mentah yang kita bagikan. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita penting berkurban itu? Karena pahala dari kurban itu setiap helai bulunya akan memberi syafaat kepada kita, akan memberikan pertolongan. Tanduknya kami pertolongan. Saya kan tanduk bulunya saja memberikan pertolongan, apalagi dagingnya. Kita contohkan yang pertama tadi. Kalau di dunia nggak semua harta yang bisa memberi manfaat kepada kita, tetapi untuk akhirat yang kurban misalnya bulunya saja memberi manfaat. Tanduknya memberi manfaat kepada kita, apalagi dagingnya. Kemudian yang berikutnya, saksi di hari kiamat. Dia akan datang pada hari kiamat. Dia memberikan saksi bahwasanya kita sudah pernah berkurban. Dia akan memberikan syafaat. Kemudian yang berikutnya adalah ampunan Allah. Sebelum menetes darah yang pertama kepada tanah, ke bumi, maka ampunan Allah sudah datang kepada kita. Begitu besarnya pahala ibadah kurban itu. Belum menetes darah itu ke bumi, ampunan Allah sudah datang. Maka oleh karena itu, yang dituntut di sana adalah keikhlasan, niat dari diri kita masing-masing. Mau harta itu menolong kita atau harta itu akan jadi beban kepada kita. Perlu kita pahami. Kalau harta yang banyak yang kita miliki hari ini tidak kita berikan untuk Allah, maka dia akan jadi beban nanti di akhirat. Jangan salah. Orang kaya yang tidak mau berkurban, dia akan jadi beban nanti di akhirat. Tapi bagi orang yang berkurban, wah, seperti yang sampaikan tadi, banyak keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hewan kurban itu adalah sebagai investasi kita untuk akhirat nanti.
investasi untuk kehidupan di akhirat. Yang kita yakin kita akan mati dan kita akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar dan kita akan dihidupkan selama-lamanya di akhirat nanti. Masuk surga atau masuk neraka tentu tergantung dari amalan-amalan yang kita miliki. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu beberapa pesan yang Khatib sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan beberapa hari ini yang masih ada, mari kita periksa harta kita di rumah. Sanggup nggak kita berkurban atau belum? Masih ada nggak harta kita? Kalau seandainya harta kita ada, lalu kita meninggal, nggak ada yang berkurban untuk kita, maka tentu rugilah kita. Selagi kita masih hidup, maka niatkanlah. Jangan sampai setiap tahun kurban terus. Jangan sampai putus kalau mampu. Terus berkurban. Insya Allah, Allah akan membalas apa yang kita berikan. Jangan takut dengan kurban kita akan miskin. Enggak. Kita tidak akan miskin dengan kurban. Cobalah, yakinilah seperti itu. Akan dilipat gandakan oleh Allah balasannya di dunia, apalagi di akhirat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu an